wabarakatuh. Sepertinya belum semua mulut bergerak menjawab salam. Kata Nabi dalam sabdanya, dikutip dalam kitab Tanqiul Qaul karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, wassalamuka ilal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Menjawab salam di majlis ilmu itu lebih baik, khairul laka, lebih baik bagimu min ibadati alfi sanah, daripada sholat sunat 1000 tahun. Jadi Lailatul Qadar itu Pak 1000 bulan, tapi menjawab salam ini seperti sholat sunat 1000 tahun. Maka rugi besar. Mohon izin Bapak Ibu, saya ulangi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergerak semua mulut. Ini kita harus bahagia Pak. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqina fid din wa zurriyyatana wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah titipkan buat kita. Sampailah kita malam ini di malam ke-30 Ramadan. Kalau tadi kita tengok hasil sidang isbat pemerintah NKRI itu 1 Syawal jatuh di hari Senin. Ya, meski demikian bagi ibu bapak yang menggunakan pendapat ru'yah global memungkinkan untuk memantau sampai nanti wilayah barat terlihat hilal 1 Syawal. Kalau tidak memang pas Senin. Ya, tapi kalau terlihat hilal di daerah lain di 1 Syawal itu di daerah-daerah negeri-negeri lain di wilayah barat, maka kemungkinan lebaran itu jatuh di hari Ahad. Terlepas dari itu semua, yang jelas kita bersyukur. Kenapa? Allah memberikan nikmat umur kepada kita. Dulu kita berharap ketika berada di Rajab, balikna Ramadan, ya Allah sampaikan kami hingga masuk ke Ramadan. Alhamdulillah disampaikan. Tidak hanya sampai ke Ramadan, tapi sampai di penghujung Ramadan. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk istiqomah selalu dalam ketaatan sampai ajal kita tiba insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita pahami ketika kita berada di penghujung Ramadan, 1 hari lebih kurang kita bersama dengan Ramadan ini, tentu bagi orang beriman ada rasa bersedih. Kenapa bersedih? Karena berpisah dengan bulan yang penuh berkah. Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Bulan yang terdapat banyak syahrul mubarak, keberkahan dari Allah. Namun di sisi lain Ibu Bapak, dalam rasa kesedihan itu ada rasa bahagia. Karena berakhir Ramadan kita masuk ke bulan Syawal. Syawal itu bulan berburu. Ya, bahagia kita kenapa? Seperti yang Nabi katakan, lisaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia pertama itu karena berbuka. Ya, namun bagi orang beriman, dia bahagia tidak sekedar berbukanya, tidak sekedar karena dibolehkan makannya. Baik itu hari-hari dia lalui di bulan Ramadan, termasuk ketika nanti 1 hilal 1 Syawal terlihat. Tapi hakikat bahagia yang menyelimuti umat Islam itu, orang beriman itu, karena ada jaminan janji dari Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia karena
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, puasa Ramadan ini seperti kita pahami tidak cukup sekedar menahan lapar dan haus. Tidak sekedar menahan, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Tapi seperti diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, puasa itu mesti menjadi tameng dari maksiat. Artinya apa? Puasa itu selalu menuntun mukmin ini tetap dalam ketaatan. Karena ketaatan inilah mukmin itu nanti ketika berada di 1 Syawal dia bahagia karena taatnya. Dia berhasil meraih keutamaan Ramadan, yakni predikat takwa. Ini buat bahagia. Ya. Sehingga inilah yang disebut dengan lebaran itu, Idul Fitri. Makanya Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, laisal aid liman labisal jadid. Laisal aid, tidaklah Idul Fitri itu liman labisal jadid. Ya. Bagi siapa saja yang punya pakaian yang baru. Artinya apa? Bukan penampilan ukuran lebaran itu. Bukan karena pakaian, bukan karena makanan. Kalau di kampung kami itu ada tradisi ngecat rumah, bukan karena rumahnya dicat. Ya. Tapi apa ukuran lebaran itu? Walakinnal aid taqwallahu tazid. Ukuran lebaran itu ketakwaan yang meningkat. Makanya Ramadan itu Bapak Ibu, bulan kita di training. Jadi bukan berarti 1 Syawal loss kembali, enggak. Di training sebulan penuh di Ramadan, Syawal kita harus tingkatkan dan jaga, implementasikan hasil training sebulan penuh di bulan Ramadan. Kalau ini tetap ada pada diri seorang mukmin, maka insya Allah inilah yang disebut oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, lil mu'mini khamsatun a'yad. Mukmin itu punya 5 hari lebaran. Lebaran ini bukan berarti menyelisih Idul Fitri, Idul Adha, Pak. Idul Fitri, Idul Adha ada jelas. Tapi orang beriman itu punya 5 hari lebarannya. Apa yang pertama kata Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, kullu yaumin yamurrul mu'min. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin. Terlebih lagi hari-hari yang dia lalui setelah Ramadan. Wala yaktubu fihi zambun. Tidak dicatat dosa-dosanya di hari itu. Ini berarti bukan maksum. Dia berdosa tapi dosanya tidak dicatat. Nah, ini menarik ya Pak. Dia berdosa mukmin ini melakukan kesalahan karena yang namanya manusia kan punya 2 sifat. Khata' wan nisyan li sifatanil insan. Salah dan lupa itu 2 sifat yang menyertai manusia. Ya. Artinya apa? Kita ini tidak maksum. Tapi ketika hari-hari yang kita lalui, wala yaktubu fihi zambun. Dosanya tidak dicatat di hari itu. Kenapa tidak dicatat? Karena dosanya diampuni oleh Allah. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Ya. Diampunkan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan juga demikian. La saghirata ma'al istimrar, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Contoh berduto, Pak, berbohong. Berbohong itu kecil, berbohong sedikit-sedikit, maka jadilah penduto gadang. Jadi berduto dikumpulkan jadi berduto gadang, Pak. Itu kenapa dikumpulkan? Yang kecil akhirnya jadi besar. Maka la saghirata ma'al istimrar. Tak ada dosa kecil itu kalau terus-menerus. Artinya dosa yang kecil kalau diulangi dan dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau taubat dan istighfar. Kalau seorang mukmin itu kata Imam Anas bin Malik, dia itu seorang mukmin bisa dia lalui hari-harinya wala yaktubu fihi zambun, maka apa kata Imam Anas bin Malik? Fahuwa yaumun aid, maka mukmin itu sedang berhari raya. Tapi ingat ibu bapak, ya, dosa yang diampuni oleh Allah itu hanya dosa kita dengan Allah ketika kita minta ampun. Terlebih lagi di bulan Ramadan, banyak nas menjelaskan demikian.
Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Atau man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya dan penuh berharap ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Cuma dosa seperti apa? Ternyata tidak semua dosa diampuni lewat puasa Ramadan. Itu hanya dosa kita dengan Allah. Kalau kesalahan kekhilafan kita sama Allah, sungguh-sungguh tubu ilallah taubatan nasuha, maka di Ramadan ini Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi kalau dosa dengan orang lain, Pak, dosa jenis kedua, dosa kesalahan diri dengan orang lain, itu tak selesai lewat Ramadan. Ini kan dijelaskan Nabi dalam hadis yang panjang tentang kondisi orang bangkrut. Pernah dengar kan riwayatnya? Atadruna mal muflis, tahukah kalian apa yang disebut dengan bangkrut? Kata Nabi. Sahabat menjawab sama dengan kita hari ini. Qalu innal muflisa min ummati. Sungguh mereka berkata, orang yang bangkrut di antara kami itu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami itu orang yang tak punya dirham, tak punya uang, wala mata, dan tak punya kekayaan. Tapi kata Nabi tidak. Qala innal muflisa min ummati, orang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat. Bisolatin, dia bawa pahala solatnya, baik wajib maupun sunnah. Termasuk solat tarawih witirnya. Wasiyamin, bawa puasanya, pahala puasanya. Baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah lainnya. Wa zakatin, dia bawa pahala zakat. Ya, impak sedekahnya, termasuk haji umrahnya. Ditimbang di hari kiamat itu. Banyak pahalanya, Pak. Bu. Cuma ketika ditimbang, wa ya'ti, datang kelompok yang memprotes. Siapa memprotes ini? 5 golongan. Cuma 5 golongan ini potret gambaran dosa dengan orang lain. Siapa pertama? Qad syatama hadza, orang yang dicaci maki, disumpah serapah. Dicaci maki dia, Pak, itu tak selesai dengan puasa Ramadan. Menangis kita tak selesai. Wa qazafa hadza, orang yang difitnah, dituduh tidak melakukan maksiat, dituduh berbuat maksiat. Ini yang menuduh itu besok dituntut dari kiamat. Itu tak selesai lewat Ramadan. Yang ketiga, wa akala mala hadza, orang yang hartanya diambil dengan jalan tidak hak. Makanya hati-hati, termasuk para koruptor. Para koruptor itu Bapak Ibu tak selesai dengan Ramadan ini minta ampun. Walau pergi umroh, walau pergi haji, dia isi kotak impak masjid Jamiatul Zahidin full duit korupsinya. Dengan harapan impaknya itu bisa menebus kemaksiatan korupsi yang dia buat. Tak ubahnya dia menjadi seperti sebatang lilin. Masjid ini dipadamkan lampunya, dimatikan, dihidupkan lilin sebatang. Maka lilin itu bisa memberikan cahaya terang bagi kita yang ada dalam masjid ini. Tapi tengok nasib lilin 1, 2, 3 menit, 1, 2 jam kemudian. Satu batang utuh pas dipasang, dibakar, nanti 1, 2 menit kemudian tinggal berapa banyak lagi. Apalagi 1, 2 jam. Habis tuh Pak Bu, meleleh. Begitulah orang berimpak kalau dia hartanya haram. Tidak selesai korupsi itu diselesaikan dengan impak. Karena ini wa akala ma'al hadza, harta orang yang diambil. Harus balikkan. Tidak cukup kembalikan, dimaafkan, tidak cukup Pak. Tengok kasusnya. Besok datang kelompok ini memprotes. Makanya hati-hati yang koruptor kalau pejabat itu. Kalau pejabat itu ngeri. Yang memprotes kita semua besok Pak. Jutaan rakyat Indonesia datang menuntut. Ini belum selesai urusannya Allah. Wa akala mala hadza. Wa safaka dama hadza, kelompok keempat. Orang yang darahnya ditumpahkan dengan jalan tidak hak. Wa daraba hadza, kelompok yang kelima, orang yang dipukul dengan jalan tidak hak. Makanya hati-hati Bapak-bapak kalau ketangkap maling, jangan mau ngambil setoran. Kadang-kadang kan maling ketangkap. Kenapa maling? Waang mal pap pukul. Tindakan kita melebihi kejahatan yang dia buat. Itu besok zalim, protes. Malingnya maksiat, tindakan kita juga tak boleh melebihi kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ini berhati-hati, 5 kelompok.
5 golongan ini apa kata Nabi SAW? Qudiya min hasanatihi, akan dipindahkan pahala dia dengan ke pahala orang yang demikian. Inilah makanya ibu bapak, Imam Ibrahim Sultanul Arifin Ibrahim bin Adham itu, bayangkan Pak Bu, 1 bulan berjalan kaki dari Sam ke Mekah, berjalan kaki, menjumpai seorang pedagang kurma, cuma minta direlakan sebiji kurma yang dimakan dengan cara tidak sadar. Dia makan sebiji kurma pedagang itu secara tidak sadar, ya, akhirnya ditegur oleh malaikat ketika berada di Sam. Waktu beliau bermunajat di bawah kubah Masjid Baitul Maqdis Al-Aqsa, maka terdengar 2 malaikat berbisik. Akhirnya singkat cerita, Ibrahim bin Adham bangun dari zikirnya, berhenti zikirnya, dia kembali ke Mekah. Dia cari pedagang kurma yang dia makan kurmanya sebiji. Ternyata pedagang ini meninggal. Apa yang dia lakukan? Dia jumpai anak keturunannya, ahli warisnya. Anaknya ada 7, si pedagang ini. Dia jumpai satu-satu, minta kerelaan sebiji kurma. Bayangkan Pak. Itu kenapa? Karena takut nanti. Bayangkan hari ini, Bapak belanja pergi beli duku, berapa biji duku masuk ke perut tuh? Pak, duku ini manis, manis. Duku dari mana? Palembang. Ya, mantap. Bisa coba-coba masuk. Oh, betul manis. Timbang 1 kilo. Jadi pulang itu 1,5 kilo. 1 kilo dalam plastik, 1/2 kilo dalam perutnya. Ini hati-hati. Wa akala malahaza. Bayangkan Pak, apalagi yang korupsi sampai triliunan. Sebiji kurma saja itu membuat Ibrahim bin Adham berjalan 1 bulan, berjalan kaki, minta kerelaan. Ini kaitannya Pak Bu, dosa tidak diampuni ini, kecuali diselesaikan dengan yang bersangkutan waktu hidup di dunia. Tapi ada dosa yang paling ngeri lagi, dosa karena kesalahan dibuat oleh orang lain. Apa contohnya? Berzina, orang berzina. Pertanyaan, siapa yang berdosa? Tentu berzina. Ternyata kita yang tak berzina pun dapat dosa. Kau dapat dosa Ustaz? Membiarkan perzinahan itu. Pernah dengar nggak orang tua-tua kita dulu ngomong di kampung-kampung, dulu sering orang tua kita ngomong, nah kalau ada orang berzina di kampung ini, 40 pintu rumah kena bala. Pernah dengar? Pertanyaan, kenapa kita yang dapat bala? Orang berzina wak pula dapat bala. Itu karena kita biarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ini. Ini dosa jenis ketiga Pak. Dosa ini hanya gugur dengan berdakwah sungguh-sungguh. Hari ini Bapak Ibu, dosa jenis ketiga ini banyak. Berzina, membunuh, apa lagi? Mencuri, mesti dipotong tangan, tak dipotong. Membunuh, mesti dikisos, tak dikisos. Berzina mestinya dicambuk atau dirojam, tak dilaksanakan. Pembantaian, kezaliman umat Islam hari demi hari semakin banyak. Berapa banyak dosa kita hari ini. Yang ini tidak selesai dengan Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu, ini perlu jadi renungan kita di penghujung Ramadan ini. Kita berbahagia karena mau menghadapi Syawal, hari kemenangan. Kita bahagia karena Allah berikan berkah. Tapi ingat Ibu Bapak, keberkahan yang kita dapatkan itu terhapus disebabkan kemaksiatan yang kita buat tanpa kita sadari. Apa kemaksiatannya? Karena hari ini kita diatur dengan sistem kapitalisme sekuler, tidak diatur dengan Islam. Akhirnya apa? Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas bacaan, Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas teori, tidak untuk dipraktekkan. Padahal Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Allah, Nabi mengatakan demikian, tinggal kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang pada 2-nya, lan tadillu abada, kalian tidak tersesat kedua lama-lamanya. Apa 2 perkara itu? Kitabullah, Al-Quran, Sunnah Rasul. Bagaimana supaya jangan tersesat? 2 ini jadi pedoman hidup. Dibaca, dipahami, diamalkan. Hari ini dibaca, ya. Dipelajari, ya. Dilombakan, ya. Dihafalkan, ya. Tapi ingat, ini semua hukumnya sunnah. Kalau dilakukan berpahala, kalau tak dilakukan tak berdosa. Tapi mengamalkan Al-Quran Sunnah adalah wajib. Dan ini tak diamalkan hari ini Bapak Ibu.
Maka hati-hati. Kata Anas bin Malik, kalau tak dicatat dosanya dari itu, maka mukmin berhari raya. Kalau yang pertama ini dirayakan oleh mukmin, maka mukmin akan merayakan hari raya yang kedua. Apa itu? Al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Hari di mana seorang mukmin itu keluar dunia dengan keimanan. Maknanya apa? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Fahuwa yaumun aid. Maka mukmin itu berhari raya. Kalau hari raya kedua ini dirayakan, maka akan mengantarkan merayakan lebaran ketiga. Apa lebaran ketiga itu? Al-yaumul ladzi yujawazu fihi sirat wa ya'manu ahwal yaumal qiyamah fahuwa yaumun aid. Hari di mana seorang mukmin itu berhasil melewati siratal mustaqim wa ya'manu ahwal yaumal qiyamah. Dia aman dari hiruk pikuk hari kiamat. Berhasil dia lewati sirat. Sirat itu dikabarkan seperti selembar rambut dibelah 7. Tajamnya seperti mata pisau, mata pedang. Itu dilewati. Akal mengatakan ibu bapak tak mungkin bisa dilewati. Tapi ini bukan akal yang bermain lagi. Ini bicara iman. Seorang mukmin yang benar-benar kuat imannya, amal solehnya mantap, dia akan mampu lewati siratal mustaqim. Kalau lebaran ketiga ini bisa dirayakan, barulah mukmin merayakan lebaran keempat. Apa itu? Al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah. Hari di mana mukmin masuk ke dalam surga. Fahuwa yaumun aid. Hari di mana mukmin itu berhari raya. Kalau lebaran keempat ini dirayakan, maka inilah puncaknya. Seperti yang tadi dikatakan, kebahagiaan kedua orang berpuasa, itu puncaknya adalah lebaran kelima. Apa itu? Al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumun aid. Hari di mana seorang mukmin itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yaumun aid. Ibu bapak berbahagia. Kalau selama ini kita bicara masalah surga, kenikmatan surga, yang terbayang oleh kita nikmatnya apa? Apa kira-kira terbayang? Pasti bidadari, betul Pak kan? Mangga bidadari yang terbayang apa-apa. Kenapa mau poligami tak dikasih? Yang terbayang bidadari. Padahal bidadari itu kenikmatan yang rendah di surga. Kata Ibnu Qayyim, puncak nikmat penghuni surga itu apa? Lebaran kelima ini tadi. Ya, Allah membuka tabir hijab. Kata Ibnu Qayyim, dibuka tabir hijab. Yanzuru fihi ila rabbih. Melihat wajah Allah seperti bapak ibu bertatap muka bermusafah, langsung tanpa penghalang, langsung berhadapan melihat wajah Allah. Fahuwa yaumun aid. Maka hari itu mukmin sedang berhari raya. Ini yang Nabi sebutkan dalam sabdanya, farhatun. Kebahagiaan kedua itu apa? Inda liqa'i rabbih. Berbahagia karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bu Bapak, semoga di penghujung Ramadan ini membuat kita sadar persoalan umat Islam di saat dia merayakan hari kemenangan kebahagiaannya rusak disebabkan kemaksiatannya, sehingga ini membuat dia sadar untuk apa? Kembali kepada Islam, menerapkan Islam dalam kehidupannya, sehingga ketika hari raya dia rayakan, takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd, maka mukmin itu benar-benar merayakan hari raya yang sesungguhnya. Bukan hari raya di saat kita merayakan tapi masih ada menyisakan rasa duka dan sedih di dalam diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah terima ibadah puasa kita dan Allah beri kekuatan pada kita untuk tetap sadar, memberikan pemahaman kita, sehingga kita memiliki kesadaran yang penuh untuk kembali kepada Islam. Dengan begitu insya Allah kita akan layak menjadi hamba-hamba yang dirindukan surga nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi hidayah taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.